KKN di Desa Penari tayang di Malaysia dan Singapura hari ini. Studio MD Pictures mengumumkan film KKN di Desa Penari tayang di Malaysia dan Singapura mulai hari ini. Malaysia, Badarui akan datang pada kalian. Kamu bisa menyaksikan KKN di Desa Penari hanya di bioskop pada 12 Mei. Tulis keterangan resmi dari MD Pictures yang diunggah via Instagram. Menurut pantauan di salah satu jaringan bioskop besar di Singapura, Golden Village, tiket film KKN di Desa Penari sudah diperjualbelikan. Film itu akan tetap berbahasa Indonesia dengan takarir berbahasa Inggris. Pengumuman KKN di Desa Penari tayang di Malaysia dan Singapura ini datang setelah film horor tersebut sukses mendulang penonton hingga menjual lebih dari 3 juta tiket. Studio MD Pictures mengumumkan film KKN di Desa Penari telah menjual 3.724.864 tiket alias penonton sejak tayang perdana. 3.724.864 orang sudah bertemu Badarui. Terima kasih sudah mendukung film KKN di Desa Penari dengan nonton langsung di bioskop. Tulis MD Pictures. Dukung terus perfilman Indonesia dengan tidak merekam adegan saat menonton di bioskop. Bangga film Indonesia, tulisnya. Capaian KKN di Desa Penari meroket sejak hari pertama tayang. Berdasarkan laporan MD Pictures, film yang diangkat dari cerita viral di Twitter itu ditonton oleh 315.486 penonton pada hari. Capaian KKN di Desa Penari ini pun menjadi yang tertinggi pada 2022 dan semenjak 2021. Angka KKN di Desa Penari pun bisa terus meningkat seiring dengan antusiasme yang masih tinggi, terutama dari mereka yang belum menonton saat libur Lebaran. KKN di Desa Penari mengisahkan sekelompok mahasiswa yang melaksanakan kuliah kerja nyata di wilayah Jawa Timur. Mereka adalah Nur, Widya, Ayu, Bima, Anton, dan Wahyu. 6 mahasiswa itu tinggal di sebuah desa terpencil yang dipimpin Pak Prabu. Sejak kedatangan mereka, Pak Prabu berpesan untuk menghindari sejumlah pantangan selama tinggal di desa itu. Namun penghuni gaib desa tersebut tampaknya tidak menyukai kehadiran mereka. Serangkaian hal mistis mulai meneror masing-masing mahasiswa KKN. Film ini diangkat dari cerita mistis berjudul Cerita KKN di Desa Penari yang viral di Twitter pada tahun 2019 yang lalu. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. KKN di Desa Penari tembus 3,7 juta penonton, masuk 10 besar terlaris sepanjang masa. Film KKN di Desa Penari mencatatkan jumlah penonton sebanyak lebih dari 3,7 juta dalam 11 hari tayangan, hampir menuju 4 juta penonton. Perinciannya, 1.939.465 penonton di Cinemark 52,07%, 884.147 penonton di CGV 23,73%, 451.891 penonton di Cinepolis 12,13%, dan 449.361 penonton di bioskop lainnya 12,06%. Ini menempatkannya sebagai film Indonesia terlaris sepanjang 2022, menggeser Kukira Kau Rumah yang meraih 2.220.180 penonton. Tak hanya itu, film yang disutradarai oleh Awi Suryadi ini juga telah masuk 10 besar film Indonesia terlaris sepanjang masa. Berdasarkan catatan Persatuan Artis Film Indonesia, jumlah penonton KKN di Desa Penari berada tepat di bawah Warkop DKI Reborn Jangkrik Bos Part 2 dengan 4.083.190 penonton yang kini berada di peringkat 7. Artinya peringkat KKN di Desa Penari bisa merangsek naik ke peringkat atas film Indonesia terlaris sepanjang masa. Saat ini, film Warkop DKI Reborn Jangkrik Bos Part 1 masih mencatatkan namanya sebagai film terlaris dengan 6.858.616 penonton. Film KKN di Desa Penari tayang dalam 2 versi, yaitu versi cut dan uncut. Keduanya telah tayang secara bersamaan pada 30 April 2022. Diadaptasi dari kisah viral di Twitter pada tahun 2019,
KKN di Desa Penari menceritakan tentang sekelompok mahasiswa yang sedang melakukan kuliah kerja nyata di sebuah desa. Selama menjalani KKN, kelimanya diteror dengan berbagai kejadian menyeramkan. Ini karena salah satu dari mereka melanggar aturan yang paling fatal di desa itu. Pembuatan film dalam dua versi ini sesuai dengan permintaan para fans yang telah menanti selama 2 tahun. Versi Tapak Tiras itu pas saya baca review fans bilang harus ada. Kalau Tapak Tiras pasti 17 tahun ke atas. Kalau bikin tanpa itu pasti fans kecewa, kata produser MD Picture Manus Punjabi. Film ini dibintangi oleh beberapa nama seperti Tisha Biani, Adinda Thomas, Ahmad Maigantara, dan Agini Hakim. Meski telah mengumpulkan 3 juta penonton, Manus Punjabi mengaku film tersebut belum mendapat ruang optimal di bioskop-bioskop tanah air. Sayang ya, seharusnya lebih besar lagi. Hari ini sudah sold out semua, tapi layarnya masih belum optimal, jelas dia. Ia sebenarnya telah melakukan pendekatan terhadap penyedia bioskop, tetapi permintaannya belum ditanggapi. Karena itu ia mengharapkan peran pemerintah untuk memprioritaskan film nasional di bioskop-bioskop Indonesia. Ya, harapan saya terhadap pemerintah itulah, benar-benar film nasional dapat perhatian lebih khusus dan adil. Lebih harus diprioritaskan, itu sangat penting. Sayang soalnya, ujarnya.